peraturan atau regulasi terkait dengan perda pengelolaan jaringan utilitas ini Kabupaten Probolinggo masih belum punya. Selama ini ketika tidak ada perda, kita memang seperti acu dak acu dengan DPRD ini langsung, apalagi Bapak Ketua langsung. Ya. Jadi karena tidak aturannya. DPRD ini langsung, apalagi Bapak Ketua langsung melakukan langsung berinteraksi kepada semua OPD. Tepuk tangan dulu. DPRD hari ini yang diketuai oleh Bapak Oka luar biasa. Yang mana biasanya Pak, biasanya itu kami yang selalu ke desa. Tapi DPRD sekarang membalasnya juga mau juga turun langsung, melihat langsung, malahan ini di masing-masing OPD. Ini sungguh kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini banyak segi positifnya Bapak. Yang pertama adalah tahu persis langsung apa yang menjadi kendala permasalahan yang ada di OPD. Nah ini keterkaitan dengan kebijakan yang langsung nantinya akan menjadi suatu catatan atau menjadi skala prioritas ketika OPD dari permasalahan apa yang harus perlu diprioritaskan, sehingga barangkali itu nanti kaitannya dengan anggaran seperti itu menjadi poin prioritas pertama. Kemudian kegiatan panel terkait kebetulan Dinas Kominfo di sini pengampunya adalah terkait dengan diskusi kita pengelolaan jaringan utilitas, yang mana bahwasannya perlu kita pahami secara bersama bahwasannya utilitas ini sistem instalasi yang berbentuk kabel atau pipa dan juga menyangkut kepentingan umum seperti jaringan listrik. Kemudian bukan cuma jaringan listrik, air, komunikasi dan sanitasi, tidak terbatas pada jaringan kabel telekomunikasi aja. Jadi banyak beberapa macamnya. Kemudian jaringan utilitas ini sebagian besar terpasang di ruang milik jalan, ya, seperti tiang kabel telekomunikasi, listrik dan juga saluran perpipaan. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasannya pengampu pengelolaan jalan pemerintah daerah perlu juga menginisiasi pengelolaan utilitas ini secara terpadu. Ini sangat penting sekali karena juga akan berdampak kepada kualitas lingkungan yang meningkat dan memiliki potensi juga pendapatan asli daerah juga. Ini juga penting sekali dan dampaknya luar biasa ketika ini juga diprioritaskan. Kemudian terkait dengan ini juga pembuatan kebijakan Bapak jika perlu, jika belum ada atau mungkin perlu pembaharuan jika memang sudah ada, menyesuaikan dengan kebutuhan situasi kondisi hari ini seperti itu. Kemudian juga langkah-langkah Dinas Kominfo sudah melakukan suatu langkah terkait dengan jaringan ini. Kami kemarin sempat melakukan rapat koordinasi dengan OPD yang terkait. Kemudian kita juga mengundang dari ISP, semua ISP, yang mana hasil diskusi rapat kami pada saat itu adalah yang pertama, seluruh penyedia layanan internet menyampaikan bahwasannya terkait dengan perapian kabel Pak, yang selama ini juga menjadi prioritas 100 hari program saya, itu memang kita melihat bahwasannya di wilayah Kabupaten Probolinggo, apalagi di daerah Jalan Pantura, begitu kurang elok atau kurang indah ya terkait dengan kabel-kabel yang sudah kita bisa lihat di jalan raya protokol ini. Kemudian kalau permintaan hasil rapat itu
diwakili oleh Dinas Kominfo sudah mengirimi surat resmi kepada pimpinan cabang di masing-masing ISP. Surat itu bertujuan untuk menyampaikan permintaan penurunan kabel Pak untuk perapian kabel jaringan telekomunikasi agar mendapatkan persetujuan secara formal serta balasan resmi. Karena kemarin secara ternyata perapian kabel itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan ya Bapak ya. Ketika kita ada rapat, kami mencoba yang pertama adalah mumpung ini ada kegiatan relokasi alun-alun. Nah, ini kan sudah mulai gorong-gorong, kemudian saluran drainase itu kan mulai diperbaiki. Harapan saya barangkali pada saat sebelum Lebaran, saat puasa, itu kabel-kabel yang di areal alun-alun itu bisa dirapikan, dimasukkan di dalam. Ya, ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada resmi, kemudian juga apalagi mendekati Lebaran tidak semudah seperti itu karena banyak khawatir ada komplain yang di ESP yang tidak bisa ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan DPP Kabupaten Probolinggo yaitu Bapak Oka dan juga rekan saya Bapak Muhlis. Yang saya hormati Ibu Uti dan Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah puji syukur bagi Allah yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dalam acara diskusi panel. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami yang mana pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi panel tentang sinkronisasi regulasi atau harmonisasi perda pengelolaan jaringan utilitas dengan kebijakan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kominfo, Ibu Ulfi Ningtyas beserta seluruh jajaran staf, para undangan dari lintas sektor dan juga dari eksternal beberapa provider internet yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Mas Muklis, Ketua Fraksi PKB dari anggota Komisi 1 dan Arbaiyah, Ibu Arbaiyah dari Fraksi Golkar, anggota Komisi 1, para hadirin sekalian, alhamdulillah. Jadi kalau katanya Bu Ulfi, saya juga mulai hari Senin datang ke sini Bu Ulfi. Selasa datang ke sini, Rabu datang ke sini. Tiap hari saya setiap hari datang ke sini. Jadi selama saya jadi anggota DPR ya tahun 2014 ya paling sering ya sekarang ini juga yang datang ke sini. Ya ini namanya koordinasi, sinergi antara eksekutif dengan legislatif, merupakan bentuk jemput bola juga. Dan kami juga selain punya program ini, punya program klinik aspirasi Bu Ulfi. Klinik aspirasi kami ini setiap hari Rabu, ya alhamdulillah setiap hari Rabu ini tidak mati orang 50 sampai 100 orang yang datang ke kantor kami untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang bisa kita bantu untuk kita carikan solusi. Termasuk beberapa hal yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini mengenai pengelolaan jaringan utilitas ini juga sudah menjadi bagian daripada masukan-masukan dari masyarakat, dari lapisan masyarakat yang didengungkan melalui anggota DPR. Dan kemudian ini bermula pada tahun 2024 kemarin Bapak-Bapak sekalian, Ibu Ulfi juga. Pada saat itu kita di situ berbicara mengenai bagaimana mengoptimalkan namanya pendapatan asli daerah. Apakah ada sektor-sektor baru yang bisa kita optimalkan, apakah ada sektor-sektor lama yang bisa kita tingkatkan. Kita bicara panjang lebar, kemudian mengerucut pada salah satu pembicaraan mengenai jaringan utilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jadi oleh karena ini ada asbabun nusulnya,
tahun 2024 kemarin kita menginginkan 2025 ini ada peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo, maka eksekutif berusaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru. Pada dasarnya itu, mencari sumber pendapatan yang baru yang kira-kira sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang kira-kira tidak melawan aturan-aturan yang ada di atas. Oleh karenanya, eksekutif mengusulkan, ini merupakan bentuk usulan daripada eksekutif untuk membuat suatu peraturan daerah. Usulan daripada teman-teman eksekutif untuk membuat suatu regulasi terkait dengan pengelolaan jaringan utilitas. Yang selama ini peraturan atau regulasi terkait dengan perda pengelolaan jaringan utilitas ini Kabupaten Probolinggo masih belum punya. Apakah di daerah lain ada? Ada. Jadi jurisprudensinya ada. Kota Surabaya itu ada perda. Ada perda pengelolaan jaringan utilitas. Kota Malang itu ada perdanya. Kota Sidoarjo itu ada perdanya. Kota Gresik, Kabupaten Gresik itu mempunyai perda mengenai pengelolaan jaringan utilitas. Yang mana di dalam perda itu juga ada turunan daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di dalam sana juga mengatur bagaimana suatu daerah itu mengatur, mengawasi terkait dengan pengelolaan jaringan utilitas. Kita bicara jaringan utilitas ini tidak ansih bicara mengenai jaringan internet saja, tidak. Terkait kita bicara mengenai jaringan utilitas berarti ya juga di dalamnya ada pipa, air, ada PLN, kemudian ada listrik, nah cuma juga ada internet. Itu bagaimana kita mengelola dan mengaturnya dan mengawasinya, itu semua juga ada undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi. Kemudian diturunkan melalui perda-perda, termasuk Kota Surabaya sudah membuat, Kabupaten Gresik sudah membuat, Kabupaten Sidoarjo sudah membuat, Probolinggo belum membuat. Probolinggo belum ada. Sehingga dari situ eksekutif berinisiatif agar supaya peraturan daerah atau membuat suatu regulasi terkait dengan penataan jaringan utilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah, jadi Bapak sekarang barang ini belum ada. Barang yang kita bicarakan ini masih dalam tahap rancangan. Yang namanya rencana, yang namanya rancangan, kami tentunya nanti pada proses pelaksanaannya, pada proses pembuatannya butuh beberapa masukan-masukan dari stakeholder yang terkait. Tentunya yang dalam proses pengaplikasiannya nanti kita juga butuh persetujuan dari beberapa stakeholder yang terkait. Jangan sampai peraturan daerah atau regulasi yang kita buat ini membebani salah satu pihak, salah satu instansi yang merasa dirugikan dengan adanya perda ini. Intinya ini kita tata agar supaya semua bisa menerima perda ini dan dilaksanakan dengan baik. Nah, termasuk sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bu Ulfi tadi itu sudah menyurati beberapa ISP, sudah berkirim surat kepada beberapa SP. Nah, andai kata itu semua sudah ada perdanya, maka seharusnya itu tidak perlu lagi kabupaten itu menyurati satu persatu. Jadi cukup kita berikan perdanya. Ini ada perda, silahkan tata. Nah, karena ketika kita bicara ada perda, ketika kita bicara ada regulasi, maka di dalamnya pasti akan ada sanksi. Nah, itu bedanya perda dengan perpu. Kalau kita bikin perda, kalau kita bikin regulasi ini, kalau perda jaringan utilitas ini sudah kita buat dan kemudian sudah kita laksanakan dan diterapkan, maka di dalamnya ada sanksi yang mengikat kepada beberapa pihak yang tidak melaksanakan perda itu. Oleh karenanya, sebelum itu semua kita bicara mengenai sanksinya, kemudian pelaksanaannya bagaimana, maka sekarang ini tahapan adalah tahapan sama seperti ibarat sekarang ini public hearing, Mas. Ibarat sekarang ini kita meminta pendapat dari beberapa teman-teman, apakah pengelolaan jaringan utilitas ini apakah layak diteruskan menjadi tidak atau tidak. Nah, di sisi eksekutif ini layak diteruskan karena eksekutif perlu kiranya menata jaringan utamanya. Kita bicara di sini karena yang hadir di sini adalah yang berhubungan dengan kabel dan perlistrikan kan ya. Utamanya menata jaringan-jaringan kabel yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah, karena apa? Karena sekali lagi kita bicara mengenai penataan bukan hanya di alun-alun saja sebenarnya Bu Ulfi. Kita melihat di seluruh area-area Kabupaten Probolinggo, kita melihat di seluruh area-area pedesaan, bahkan ini kan internet sudah masuk di pedesaan sekarang ini. Jaringan internet sudah masuk di pedesaan. Yang kita lihat dan yang kemudian yang disampaikan kepada kita, ini kebetulan match atau cocok. Bahwasanya setiap pola
pemasangan internet yang ada di kecamatan, pola pemasangan internet yang ada di desa-desa, kami apresiasi. Itu salah satu sisi kami juga apresiasi pada ISP yang juga sudah menyebarkan internet sehingga teman-teman desa ini melek internet. Namun demikian ada beberapa hal yang harus ditertibkan, yang harus ditata, yaitu terkait dengan pemasangan jaringan kabel. Yang mana kalau kita melihat tidak sedikit setiap jaringan kabel yang dipasang terkait dengan internet ini selalu tertopang pada PGU-PGU yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kalau saya salah tolong nanti dibantah. Tapi yang jelas ada buktinya dan ada fotonya dan ada videonya. Setiap pemasangan-pemasangan selalu ditopang pada PGU-PGU yang ada di Kabupaten Probolinggo. Tiangnya. Artinya kita bicara semuanya Telkomsel dan Indihome itu tidak sedikit yang kabelnya itu menopang pada atau service provider internet service provider yang lain ini yang kabelnya juga menopang pada PGU Kabupaten Probolinggo. Nah, statusnya bagaimana seperti ini? Ini kan statusnya bagaimana? Itulah yang menyampaikan tadi. Belum lagi ada rumah kabel yang disampaikan oleh Bu Ulfi tadi. Itulah yang juga menyebabkan kenapa ini menjadi potensi. Silahkan pakai itu. Bukan kami tidak silakan pakai. Tapi kalau sudah dipakai bagaimana perlakuannya? Bagaimana penataannya? Oh harus rapi, oh harus bertarif, oh harus beretribusi. Itulah yang akan kita diskusikan next-nya. Tidak akan mungkin kita bicara mengenai perda pengelolaan jaringan utilitas itu akan selesai dalam satu kali pertemuan ini, tidak akan mungkin. Paling tidak ini ada informasi ke Bapak sekalian. Bapak-bapak sampaikan kepada manajemennya bahwa Probolinggo sudah menganjak pada arah penataan jaringan utilitas. Berarti ke depan setiap pemasangan internet ini rencana akan diatur oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pemasangan kabelnya, tata caranya, kemudian proses perizinannya, kemudian apakah ada retribusinya dan sebagainya. Ini nanti akan diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Nah, inilah juga yang menjadi dasar bahwasanya kita hari ini bertemu. Inilah yang menjadi dasar bahwa hari ini kita berdiskusi. Jadi bukan dalam rangka mau kalau seperti ini berarti rugi dong internet service provider. Kalau seperti ini berarti biayanya besar. Nah, mari kita sama-sama tata kan ya. Asal panjenengan semua tahu sekarang ini kalau di setiap sudut kecamatan ini sudah luar biasa salepan. Namanya kabel itu sudah salepan kemana-mana itu salepan sudah. Jadi saya paham kalau teman-teman profesi service provider internet kan tidak peduli, yang penting kan terpasang nyala gitu loh. Bisa akses internet. Kalau lihat estetikanya sudah tidak ada, Pak. Jadi kalau di kecamatan itu sudah tidak ada estetikanya sama sekali. Nah, saya tidak ngerti apakah proses pemasangan itu memperhatikan estetika atau tidak kalau di teman-teman ini. Yang jelas yang saya lihat di beberapa titik-titik di kecamatan, di beberapa titik-titik desa itu sudah tidak terlihat estetika terkait dengan kabel. Kabel telepon, terus kabel telepon saya rasa sudah mulai jarang. Ya mungkin sisa-sisa yang kemarin. Yang banyak ini kabel internet. Kabel internet. Kalau panjenengan gimana Pak? Ada? Oh kita antar Pak. Kita antar. Ada. Kita antar itu. Kalau tidak percaya itu bukan kabel kita Pak. Coba kita putus. Lah mati internetnya. Nah, pasti mati ya. Itu artinya memang permintaan masyarakat terhadap internet tinggi. Ya tinggi. Terus kemudian demand-nya tinggi. Di sini dan teman-teman provider ini kemudian menyanggupi demand yang ada. Tapi kemudian sepertinya agak lupa menata estetika terkait dengan kabelisasi yang ada di daerah. Bapak sekalian yang saya hormati, itu kami tidak bicara mengenai isi yang ada di dalam perda ini, karena tentu nanti dalam proses pembuatan perda, Bu Ulfi perlu untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, Bu Ulfi. Kan begitu nantinya. Kalau memang perda ini memang disepakati dan setuju untuk lanjut, berarti langkah berikutnya adalah Kominfo harus berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk membentuk atau membuat yang namanya naskah akademik. Dan naskah akademik yang dibuat ini lebih rumit daripada, kalau pandangan saya, ini lebih rumit daripada perda-perda yang biasa. Lebih rumit. Karena apa? Di dalam naskah akademik ini mengandung retribusi. Nah, pasti rumit. Dan di dalam naskah akademik ini mengandung beberapa atau terlibat beberapa stakeholder yang akan terbebani dengan adanya retribusi ini. Nah, oleh karenanya saran saya cari pihak ketiga yang kompeten, yang betul-betul bisa mengkaji kira-kira
efektivitas dari perda ini ketika diterapkan seperti apa. Jangan sampai perda sudah dibuat, kita nyewa naskah akademik, keluar uang, terus kemudian pengaplikasiannya zonk. Nah, ini percuma, saya rasa, eman-eman. Nah, jadi ini yang harus kita kita tentukan. Yang jelas perda ini kemungkinan tidak termasuk dalam perda yang dalam bulan Mei akan kita laksanakan mungkin Bu Ulfi. Jadi di bulan Mei ini ada 4 raperda eksekutif yang akan kita garap. Salah satunya perda bantuan hukum pada masyarakat miskin, kemudian perda kemudahan investasi. Ini sepertinya tidak masuk dalam 4 raperda yang kemarin disodorkan oleh Kabak Hukum untuk dibahas di bulan Mei. Kalau tidak masuk dalam pembahasan bulan Mei, maka kami punya kesempatan untuk dibahas lagi di bulan Agustus dan September. Jadi oleh karenanya Dinas Kominfo mempunyai waktu 3 atau 4 bulan untuk membuat suatu kajian. Kalau memang ini firm bisa diteruskan menjadi suatu raperda yang akan kita bahas, maka bulan Agustus dan bulan September harus disiapkan draft naskah akademiknya untuk bisa kita lanjutkan untuk di tingkat pembahasan. Nah, jadi itu Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, harap bisa dimaklumi, harap bisa dimengerti. Ini kita kawal betul, jadi kami di DPR, ini juga karena ini juga perda yang mengandung retribusi, maka kita juga turun. Perda yang mengandung tata kelola wilayah, kita juga turun untuk mengawal rancangan perda ini. Itu harap dimaklumi, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Mas Oka Mahendra, Ibu Arbayah dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo, kemudian sahabat mitra kami dari Diskominfo, Bu Ulfi Ningtyas, dan seluruh jajaran Kabid, Kasih, dan teman-teman semuanya, seluruh undangan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Kadis. Sebagai peserta terakhir pada lomba pidato siang ini, memang yang disampaikan Pak Ketua tadi itu sebenarnya sudah hampir unek-unek yang akan disampaikan oleh kita berdua sebenarnya. Makanya kami hanya ingin menambahi saja bahwa perda-perda kaitannya dengan utilitas ini memang sengaja kita publish seperti ini biar teman-teman di Diskominfo lebih awal aware untuk kaitannya dengan kegiatan peraturan daerah yang mengatur tentang utilitas. Begitu juga dengan teman-teman yang selama ini berkecimpung di pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam rangka pelayanan utilitas. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa utilitas ini bukan hanya masalah jaringan internet. Ada banyak-banyak sektor pelayanan yang memang itu masuk dalam utilitas, seperti contoh gas, pipanisasi, air, dan segala macamnya. Nah, kenapa kok perda ini penting? Kami melihat di Surabaya contohnya. Kami sering juga tanya ke teman-teman di Surabaya apa manfaatnya dari utilitas ini diatur oleh daerah. Yang disampaikan oleh pimpinan tadi, Pak Ketua khususnya, itu memang betul bahwa ternyata Probolinggo ini harus betul-betul mengejar serta memunculkan potensi-potensi sekecil apapun kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Karena ruhnya kita kan ada di PAD itu salah satunya. Jadi agar kita tidak hanya serta-merta program-program yang disusun oleh pemerintah daerah itu tidak mengandalkan pusat, tidak mengandalkan provinsi, tapi seluruh prospek-prospek kemudian sumber daya yang ada di Probolinggo itu bisa lebih maksimal. Salah satunya utilitas ini, Bu Ulfi. Nah, salah satu itu karena memang infrastruktur ini kan perlu perlindungan. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, perlu perlindungan. Karena yang nikmati ini adalah rakyat Probolinggo. Jadi perlu ada kepastian hukum lah kaitannya dengan seluruh sektor-sektor pelayanan pada masyarakat kita, khususnya Kabupaten Probolinggo. Selama ini ketika tidak ada perda, kita memang seperti acuh tak acuh dengan contoh kecil jaringan internet, dengan jaringan listrik kita.
estetika yang disampaikan Pak Ketua tadi. Karena memang aturan untuk bisa menetapkan itu memang nggak ada landasan. Sekelas Diskominfo saja nggak bisa mengintervensi. Oh gini, jaringannya begini. Oh kalau di Kecamatan Bantaran nggak bisa tuh pakai ini. Karena apa? Rentan jatuhnya banyak pohon-pohon dan segala macamnya. Harus diatur itu memang. Kemudian yang paling penting kedua adalah menjamin keterpaduan dan keteraturan itu yang disampaikan Pak Ketua tadi. Jadi kalau teman-teman tanya, ada nggak kabel yang selingkuh dengan kabel lain? Banyak saya kira. Proses perselingkuhan kabel-kabel kita itu, sampai kadang-kadang ada orang, oknum yang mau mencuri kabel Telkom, keliru ke kabel listrik itu banyak. Itu apes itu. Karena kena strom itu. Kena strom. Banyak itu kejadian begitu itu. Karena dari saking selingkuhnya kabel-kabel itu. Dan banyak juga numpang di PJU-PJU kita. Ya bukan kita perhitungan, memang iya. Numpang itu seperti apa kompensasinya terhadap PJU, Pemkab contohnya. Itu kan perlu diatur. Tapi juga tidak boleh merugikan vendor-vendor itu. Sehingga perda ini dalam konteks adanya perda utilitas ini sebenarnya ingin lebih menata siapa berbuat apa dan posisinya bagaimana. Itu yang terpenting. Kemudian adalah perizinan. Semua yang terpasang di Probolinggo ini kan ada perizinan, Bulfi ya. Bukan dis ya, perizinan. Ada itu. Nah, dalam kaitannya dengan perizinan ini kan sudah kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Ketika ngomong perizinan, maka seluruh modifikasi dari teman-teman vendor ini kan harus ada spek, harus ada aturan, harus ada sistem tatanan baku yang tidak boleh dilanggar. Sehingga ketika ada hal-hal di bawah yang sifatnya itu ketersinggungan atau apa ya, ketidaksesuaian, maka pemerintah daerah bisa melakukan tindakan-tindakan sanksi itu. Sehingga tidak murat-marit. Saya melihat di beberapa kota, saya sempat searching barusan, memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang mempunyai jaringan utilitas terbaik. Sekelas Jerman dan Swiss, itu masih tidak totalitas. Seluruh kota di Jerman dan Swiss itu mempunyai jaringan utilitas terbaik. Di Indonesia ini hanya ada beberapa yang punya jaringan utilitas terbaik, dan tolak ukurnya itu ternyata dari bagaimana tata cara membangun jaringan ini dan memasang jaringan ini. Salah satu. Seperti sistem ducting apa ducting ya? Ducting itu yang kabel masuk ke dalam tanah. Itu kan sebenarnya program yang bagus itu. Sehingga estetika katanya Pak Ketua itu sudah nggak ada kabel itu kena pohon, kenapa itu. Di kota-kota besar Surabaya, Jakarta itu kan masih banyak hari ini kabel. Tapi di beberapa negara utilitas itu sudah masuk ke dalam tanah. Ini ada ponakan saya yang 2 hari yang lalu landing di Tokyo, di Jepang. Karena saya punya materi utilitas, saya coba tanya, ada nggak kabel-kabel di Jepang itu seperti model selingkuh kabel-kabel kita, gitu kan? Nah, itu di video ini tuh, ternyata sesuai prediksi saya, nggak ada kabel-kabel yang kayak di Kebon Sirih atau mana Jakarta itu ada buntelan gitu itu. Itu positif itu. Itu orang stres suruh lihat kabel 2 menit lagi pasti gila ya. Ya karena ngelihat gini, oh masalah saya ternyata nggak serumit kabel itu. Itu kalau ngelihat begitu itu. Ya, ini harus diatur kan yang begini-begini. Seperti katanya Pak Ketua tadi, estetika, kemudian penanganan seperti contoh mencegah gangguan itu jelas. Jelas arahnya gimana. Kemudian banyak itu yang saya temukan, Pak Ketua, ada teman-teman masyarakat yang menyewa tenaga ahli perlistrikan untuk memindah kabelnya sendiri. Ada itu saya temuin. Bukan petugas PLN, tapi dia ahli dalam bidang pelistrikan. Ibaratnya dukun orang pintar lah kalau dalam ilmu-ilmu. Betul, Pak. Dia pakai kayak model PLN, tapi ini disewa terus oleh rakyat. Karena melihat, oh kabelnya kurang tinggi, dia dipindah sendiri. Betul, Pak. Ada itu, jenengan pasti menemukan kan, yang kayak gitu itu model-model begitu itu. Ada itu naik sendiri, alatnya lengkap, banyak saya temukan. Jarang manggil PLN. Saya tanya, kenapa tidak manggil PLN? Oh, ruwet Pak PLN. Muni kan Pak. Bila bayi ini Pak. Beres, pindah TV. Ya karena susah.
Saya, teman-teman, camat atau siapapun negur, nggak bisa, Pak. Apa dasarnya kita kadang-kadang? Dipindah, Pak. Kadang pakai tiang sendiri. Nggak aman, Pak. Sudah tak kasih tahu. Nggak aman ini, Pak. Bom. Aman, Pak. Aman. Aman. Siap. Nah ini bingung juga dewannya ini nanti kalau ada keluhan-keluhan begitu. Karena kaitannya dengan keamanan itu. Yang paling penting lagi dengan adanya perda ini, kita ingin membantu Bapak Ibu vendor sebenarnya. Kaitannya apa? Meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, gitu loh. Perda ini sebenarnya ingin membantu panjenengan semua ke depan kalau ini jadi. Seperti yang disampaikan Bibi. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap rakyat. Karena yang dilihat itu kan kualitasnya kita. Pelayanan publik kita. Bapak Telkomsel umpamanya dengan PLN ini kan berlomba-lomba meningkatkan pelayanannya. Nah, adanya perda ini ingin mendorong itu. Bagaimana standar minimal layanan utilitas ini jelas, nggak abu-abu. Kominfo itu ketika sidak tentang utilitas jelas yang mau disidak apa. Kalau sekarang mau sidak apa? Pulfi. Nggak ada, paling di video ini kok kayaknya dilaporkan. Kalau ada kesalahan apa, Diskominfo nggak bisa bergerak cepat untuk tolong Bapak ini. Oh ini ranahnya, bukan ranahnya kita, ini ranahnya PLN. PLN harus mengganti seluruh biayanya. Contohnya begitu. Oh ini kok ada tiang PJU kita roboh, oh terlalu berat nahan kabelnya internet, wifi, jaringan. Padahal kabel listriknya kita sudah hilang itu. Tapi ditempati oleh Telkomsel lah, ya kayak gitu itu kan belum ada tuh peninggalan Pemkap yang ini dimanfaatkan oleh teman-teman Telkomsel. Ada itu PJU-nya habis, tiangnya dipakai internet atau apa itu ada itu. Nah itu kan ada hitung-hitungannya harusnya. Sehingga ini bisa sedikit banyak memunculkan simpul-simpul PAD dan kualitas pelayanan dari teman-teman Telkomsel contohnya dari wifi atau apa jaringan-jaringan itu. Yang paling penting yang saya concern sebenarnya seluruh negara sekarang kan berlomba-lomba yang namanya Go Green. Go Green. Ramah terhadap alam. Jangan sampai ada kabel bertengkar dengan pohon mangga. Sehingga yang dilakukan ditebanglah pohon mangga itu. Kan banyak kejadian begitu. Ada kabel, ketika kabel mau masuk, pohon-pohon yang itu menyelamatkan alam dihabisi. Karena kabel mau masuk. Ini kan bertentangan dengan konsep dunia yang hari ini sangat sayang betul terhadap alam ini. Yang disebut dengan go green, energi hijau ke depan. Di Probolinggo malah banyak yang ditebang gara-gara ada kabel mau lewat. Ini kan bertentangan. Nah, perda ini kan nanti urusannya dengan lingkungan. Makanya Pak Ketua tadi estetika itu. Jangan sampai ini masuk mengorbankan alam itu, lingkungan tadi. Membahayakan segala macam dalam jangka panjang. Yang terakhir, dia tidak terlalu panjang. Pada prinsipnya adalah pengawasan, pengendalian dan semuanya ada tolak ukurnya di peraturan daerah kita. Dan kemudian yang paling terakhir adalah ke depan ini pasti utilitas ini akan menjadi sosok yang paling dipertaruhkan dalam dunia digitalisasi ke depan. Entah seperti apa inovasinya, maka ini memang menjadi tolak ukur bagaimana pembangunan ini berkelanjutan dengan sistem utilitas terbaik. Dengan sistem utilitas terbaik. Saya kira itu yang bisa kami prolog sampaikan teman-teman semua, Pak Ketua dan teman-teman Diskominfo. DPR ini semua bidang bisa Bulfi. Nah, itu. Tapi tidak ahli, hanya bisa aja. Jadi yang disampaikan Pak Ketua tadi kami memfasilitasi urusan eksekutif dengan teman-teman ini sehingga nanti kalau ini jalan DPRD siap mensupport. Nah, bagaimana ke depan ya kita lihat aja nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf dari saya pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Kadis yang sudah dengan ramah sekali menunggu kita, menyambut kita luar biasa ini. Satu-satunya dinas yang memang ramah ya karena memang Bu Ulfi satu-satunya kayaknya yang Kemarin enggak ramah, sekarang ramah. ramah sudah. Oh, agak lancar Ketua. Sudah agak lancar Ketua. Kemarin, guys. Kemarin saya sama Ulfi ditinggal, teman-teman masuk ke sini, Ulfi tidak ada, Pak Dodi tidak ada. Ya Allah, masuk ruangan apa ini? Ini sempat terjadi. Saya curhat ke Pak Ketua, ya Pak Ketua tolong, ya sabar Pak Muli, sabar gitu kan. Itu salah paham saya dengan Ulfi. Sekarang ini enggak, sudah kita rujuk ilal haq, sudah kembali ke jalan yang benar kita. Ya saya kira terima kasih. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kami dari Kemenkom. Luar biasa ya, saya juga beberapa kali ikut rapat di Pemkab Probolinggo dengan DPRD.
pertama Mas. Baru pertama. Eh, Tadi kalau saya coba rangkum gitu ya, eh, kita sedang akan membentuk perda gitu ya Pak, yang tujuan untuk mungkin mengatur jalannya pemakaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Probolinggo untuk penggunaan utilitas. Benar. Dengan tujuan untuk tadi kerapian, terus pendapatan daerah, terus mungkin penertiban, mungkin pajak gitu ya, terus sanitasi dan kualitas pelayanan dari Pemda itu sendiri. Secara umum kami sangat mendukung mungkin ya, appreciate dengan tujuan ini karena memang selama ini ya kami menilai memang belum ada aturan mungkin ya Pak. Jadi ya kita karena sekarang sudah mulai banyak meminta ISP itu. Iya. Jadi karena tidak ada aturannya ya sudah pasang-pasang aja ya. Pasang-pasang aja gitu. Karena tidak ada yang Mengatur. Orkestrasi itu harus gimana gitu. Makanya ya sudah akhirnya tidak ada regulasinya ya. Betul. Nah kalau di sini kan mungkin memang kondisinya tidak belum sebanyak kalau kita lihat di Jakarta gitu kan. Kalau Jakarta kan sudah hot banget. Iya. Banyak banget ISP, banyak banget kabel. Jadi mungkin kalau merata Jakarta itu sudah agak susah. Nah, kalau di sini mungkin belum terlalu banyak. Mungkin ke depan akan lebih mudah menatanya. Jadi kalau sudah dimulai. Gitu. Nah, 10 tahun lagi udah ditata bisa jadi kayak Jakarta Mas. Bisa jadi. Bisa jadi. Betul Pak. Jadi memang kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Jadi mungkin sambil berjalan nanti mungkin akan ada perbaikan tapi harus segera dimulai. Nah kami dari Telkom pada prinsipnya sangat mendukung, sangat mendukung apapun yang akan ditetapkan oleh Bapak Ibu dari Pemda dan DPR Kabupaten Probolinggo. Terus mungkin satu masukan kami Bapak Ibu, jadi ada satu peraturan pemerintah itu tahun 2021 tentang telekomunikasi. Itu saya baca contohkan dulu ya. Boleh. Karena apa? Jadi memang di pasal 21 itu ayat 1 ada dalam penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar. Itu berupa tanah, bangunan dan infrastruktur pasif. Nah, infrastruktur pasif ini salah satunya adalah yang tadi Ibu sampaikan, ducting. Ya betul. Itu memang menurut kami itu akan sangat membantu kalau dengan yang pertama. Kalau dari tujuannya kerapian itu begitu masuk sana akan selesai. Iya betul. Jadi pandangan sudah akan bebas lah gitu, tidak ada harus merawat karena semua di dalam sana. Terus kalau itu disediakan oleh pemerintah itu akan lebih terkoordinir nih, karena kita kan banyak nih ISP-nya ya, jadi karena pemerintah menyediakan itu akan lebih terkoordinir, lebih rapi, lebih teratur jalannya gitu ya. Mungkin memang Pemda butuh mitra butuh mitra gitu untuk melakukan itu karena mungkin butuh standar-standar yang memang harus dipenuhi untuk jalannya kabel utility itu. Kan memang di sini terlihat ya, saya kalau di selain nggak paham juga kalau misalkan di PDAM atau listrik, karena kalau listrik mungkin akan lebih standarnya akan lebih tinggi dibanding internet gitu, karena kan ada aliran arus yang membahayakan masyarakat. Nah, selain itu kalau itu disediakan oleh Pemda itu seperti cantonan di PP tadi itu Pemda bisa mengenakan biaya sewa ke ISP yang mana nanti akan jadi pendapatan daerah. Itu kalau nggak salah yang sudah melakukan Jakarta. Jadi Jakarta itu bersama dengan BUMD, jadi BUMD yang ditunjuk untuk membangun ductingnya itu BUMD yang akan mengenakan tarif sewanya. Gitu. Itu mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sulaiman, perwakilan dari Bisnet. Kebetulan untuk Bisnet sendiri untuk di kabupaten Pak, kita nggak ada kantor Pak, kita kantornya di kota. Untuk jaringan Bisnet sendiri di Kabupaten Probolinggo ini dari Bisnet kita cuma ada ini kabel antar kota Pak, antar kota yang
menghubungkan dari istilahnya ke Jawa Bali backbone-nya Pak. Jadi itu pada intinya sih umumnya kita setuju sama pihak Telkom, kita pendapatnya ya lebih sama. Kalau memang dari ya kabupaten bisa menyediakan Pak untuk saluran ducting atau mungkin kerja bersama atau apa, kita dari bisnet kita setuju, kita ikuti lah untuk aturan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pada umumnya ya kita selama ini untuk pengerjaan ya juga apa ya istilahnya mengikuti peraturan dari nasional ya Pak, untuk di tanaman tiang atau apa. Jadi kan retribusinya juga kita bayarnya ke nasional gitu. Ini kalau memang untuk di kabupaten Bayar ke siapa? Balai Besar Nasional Pak. Yang jalur nasional lah. Oh, yang jalur nasional. Kalau Ya. yang di jalan masuk-masuk gitu? Kalau di kabupaten kita nggak ada. Provinsi mungkin ya, dari provinsi ada? Nggak ada, kita nasional aja. Oh. Jadi memang kalau seumpama di jalur nasional di area Probolinggo dari pihak bisnet ini nggak masuk ke sana, desa-desa nggak masuk ya? Enggak. Oh, belum. Ya, masuk. Jadi untuk apa namanya kabel udara kita cuma beberapa titik Pak di Kabupaten Probolinggo di Krajan itu. Jadi kalau memang nanti dari pihak kabupaten bisa menyediakan apa namanya jalur ducting ini untuk kabel yang kita yang ada di URA kita siap untuk itu. Sampean itu bayar kontribusi ke nasional karena memakai apa? jalan nasional. Oh, jalan nasional. Ya. Jalan Pantura. Nasional. Kabelnya ditanamkan di mana? Di bawah. Di bawah. Oh, makanya mereka masuk pendapatan nasional ya. Ya. Kalau beberapa titik kita ada sih Pak. Kita reroute istilahnya dulu kena pelebaran jalan kita reroute ke udara. Itu ada beberapa titik di daerah timur Krajan itu. Oke. Jadi kalau memang dari pihak Pemkab bisa menyediakan jalur ducting, kita siap untuk memindah Pak untuk yang kabel-kabel udara kita yang ada di Probolinggo di Krajan utamanya. Itu aja sih dari bisnet Pak. Terima kasih. Dari perwakilan Plus PLN. Di sini saya sudah merangkum dari diskusi tadi Pak, izin membacakan juga ya Pak. Jadi saya ada beberapa istilahnya masukan atau undang-undang ya Pak. Iya. Jadi yang pertama itu misalnya akan diterapkannya untuk utilitas atau pengelolaan jaringan di Probolinggo ini, salah satunya itu koordinasi antar instansi Pak. Jadi semua instansi yang terlibat di area Probolinggo ini koordinasi seperti ini Pak. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan semuanya tersampaikan gitu. Nah, yang kedua itu standarisasi atau zonasi jaringan Pak. Jadi seluruh ISP dari Diskominfo atau dari Perda ini memberikan standarisasi untuk penarikan jaringan Pak. Jadi teman-teman, maksud saya dari Ibu Diskominfo nanti ada istilahnya standar untuk teman-teman ISP sesuai penarikannya seperti apa gitu. Jadi yang ketiga itu ada kayak pendataan atau penertiban. Jadi teman-teman di ISP kan sudah ada menyebar luas untuk kabel-kabel yang di area Probolinggo Pak. Nah itu dari teman-teman kita tuh ada kayak istilahnya penertiban. Jadi kita melakukan kayak maintenance ya, kayak patroli gitu. Jadi misalnya ini kabel kita, ini yang ruwet ya kita yang perbaiki gitu Pak. Jadi kalau misalnya kontribusi dengan Diskominfo, jadi kita sinergi. Misalnya kita langsung menuju ke lokasi titik mana, Mas ini perlu dirapikan atau di istilahnya biar rapi gitu, kita bareng-bareng gitu Pak. Nah terus yang selanjutnya itu istilahnya sosialisasi atau edukasi Pak. Jadi
kita yang sudah istilahnya apa ya, menggelar kabel di area istilahnya di desa-desa gitu ya Pak. Jadi sebagai contoh itu contoh dari provider kami ya Pak, PLN Icon Plus itu di desa itu ada kayak apa ya Pak, masyarakat itu ngotak-ngatik jaringan kita gitu Pak. Jadi itu harus ada kayak pemahaman atau edukasi lah ke masyarakat sekitar Pak. Jadi ini utilitasnya PLN jangan diapa-apain gitu maksudnya. Kalau misalnya itu mengganggu bisa lapor gitu Pak. Jadi saya pernah ada kasus seperti itu Pak dari PLN akan Plus. Jadi utilitas yang tergelar di istilahnya di desa, maksudnya di pelosok itu kabelnya itu kayak ya dipindahkan atau di vandalisme dan lain sebagainya Pak oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya dirasa kabel itu mengganggu, ya melaporkan kepada pihak terkait kita. Sementara cukup itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semuanya, izin pimpinan kita dari Lingkar, kita dari Surabaya ya. Untuk terkait perda terbaru yang akan dibentuk oleh Kabupaten Probolinggo, kita setuju Pak, dari Lingkar setuju, bagi kemajuan Probolinggo juga, terus terkait pengelolaan jalan prioritas kita akan setuju banget dengan mengikuti peraturan yang ada. Saya tambahan sedikit aja terkait dapil bersama Pak. Dapil bersama ini yang saya mau tanyakan ini adalah skemanya seperti apa. Kedua, ya mungkin dari Telkom sendiri juga ada menyampaikan bahwa dengan adanya relokasi kita akan menggunakan biaya yang wajar, gitu Pak. Nah, biaya yang wajar itu yang kita mau itu contohnya kayak seperti di Jakarta. Jakarta itu kan dapil bersama itu kan kita ada dua Pak, seperti yang disampaikan juga, satu BUMD, yang satu dikelola oleh Abjatel. Gitu. Nah, Abjatel itu yang istilahnya kita beli putus itu harga per meter berapa akan dipakai sepanjang sesuai kebutuhan. Tapi kalau di BUMD yang dipegang oleh Jakpro itu adalah biaya sewa. Nah itu yang saat ini sampai saat ini itu yang menjadi beban dari teman-teman ISP. Gitu, Pak. Nah, maksudnya dengan adanya dapil bersama ini ya kita minta agar dapat disesuaikan dengan biaya-biaya yang wajar itu Pak. Seperti itu. Biaya yang wajar itu seperti apa? Mungkin untuk biaya wajar itu ya kita kan misalkan kayak ini kita sudah punya jaringan nih Pak, punya jaringan. Di sini sudah punya jaringan. Kenapa? Di Probolinggo sudah punya jaringan. Sudah Pak, sudah. Kita sudah ada jaringan, tapi ketika ada ketika ada relokasi, emang kita wajib untuk ikut dalam berpartisipasi tersebut ya Pak ya. Tapi dengan catatan kita kalau bisa jangan dibebankan terlebih dahulu dengan biaya seperti sewa gitu Pak. Maksudnya mungkin kita sewa itu berlaku ketika nanti perda itu jadi, mungkin sewa itu berlaku untuk yang penanaman baru gitu. Yang baru. Iya, jadi ketika sekarang yang existing tapi sudah sampai pelosok-pelosok linknet udah Pak. belum menyeluruh tapi sebagian desa sudah Kalau untuk di jalan tanam semua ya tapi ya kita hybrid Pak. Hybrid itu gimana? Itu kalau di jalan protokol kita Underground. Oh campuran. Masuk ke dalam kita bisa pakai tiang masih. Tiang sendiri atau tiang? Kita tiang sendiri. Yang sendiri. Nah ini juga ada sedikit masukan juga dari teman di region bahwa tiang kita di dalam pelosok-pelosok itu digunakan oleh kayak semacam ketumpangan juga oleh profesor lain juga profesor kayak Telkom atau bisnis tapi ini RTRW-nya Pak yang yang lokal ilegal gitu ya yang nggak ada izin seperti itu Pak. Mohon izin juga nih Pak, jadi ketika kita kendalanya di pelosok itu ketika ada masalah untuk mengidentifikasi tiangnya linknet apa tandanya? biru hijau Pak. Biru hijau atas ya kita ada warnanya. Nah jadi terkadang tuh kendalanya adalah ketika di pelosok itu ada masalah orang lihatnya
wah tiangnya lingas atau tiangnya bisnet seperti itu Pak. Padahal itu kabelnya kabel tumpangan seperti itu. Mungkin seperti itu ya, dari icon juga bisa sama ya. Gitu, Pak. Ya. Ditumpangi oleh apa, Pak? Yang tidak terdaftar gitu itu. Iya. Nah, itu yang lingkar Pak. Hijau biru Pak. Oh, itu tandanya. Iya. Oke. Seperti itu Pak. Mungkin terkait nanti bersama ya secara ini sih kita akan support ya. Bantu juga dengan sesuai pasal yang 21 tadi. Agar mungkin juga kita bisa dibantu juga dari teman-teman Abjatel Pak selaku asosiasi penyelenggara jaringan utilitas ya terkait pembangunan kaki bersama tersebut. Karena di Jakarta itu alhamdulillah yang dikelola oleh Abjatel karena itu sifatnya bukan sewa ya Pak. Jadi semua ikut gitu Pak. Tapi ketika yang masuknya ke Jakpro ada beberapa yang provider kecilnya itu mereka minta Pak. Yang Jakpro itu yang masuk ke PAD-nya, yang masuk ke PAD-nya ya. Iya betul. Kalau yang dikelola Abjatel kan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan. Iya. Jadi misalnya beban biayanya 100 juta itu tetap tinggal dibagi ke beberapa provider. Iya. Tapi tidak ada masukan kepada PAD kita. Betul Pak. Hanya menata saja itu. Tapi ada lagi Pak, terbaru lagi ini pilot projectnya dari Dinas Penanggulangan Provinsi DKI Jakarta. Mereka mengadakan relokasi BPJU Pak. Itu relokasi yang didasari oleh perizinan. Pak. Oke. Dari kita gitu aja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang tata ruang Kabupaten Probolinggo. Yang pertama mungkin kami menunggu perda utilitas ini Bapak, karena kami beberapa kali sudah ada ISP atau mungkin yang membangun jaringan telekomunikasi mengajukan izin pemakaian jalan ke PUPR, pemakaian jalan kabupaten ke PUPR untuk penempatan jaringan telekomunikasi itu. Kami hanya bersandar ke RT RW atau RDTR kalau memang ada RDTR-nya. Di mana pada waktu penyusunannya dulu, kami sebenarnya kesulitan juga untuk mendapatkan master plan jaringan utilitas itu. Kami beberapa kali rapat untuk penyusunannya itu kesulitan untuk menghadirkan SPSP yang ada, mungkin hanya Telkom mungkin yang bisa hadir, dan kami dapat master plan-nya Telkom itu mungkin tidak semuanya, tapi kami dapatlah untuk penyusunan di RDRW. Yang terakhir mungkin untuk pesan ke ISP atau mungkin di Dinas Diskominfo kalau untuk menghubungi ke ISP, karena kan kami mengeluarkan info tata ruang, kami juga dicurhati dari pemohon izin itu ada tiang mungkin yang ada di lahan masyarakat gitu. Kan kesulitan untuk memindahkan itu, kami harus menghubungi ke siapa gitu. Mungkin bisa, kalau bisa mungkin kami menghubungi Diskominfo untuk nomor kontaknya. Karena itu mungkin beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.